Ya, pemirsa, masih di Isu Pagi, Presiden Jokowi meminta industri padat karya diutamakan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya sektor tersebut mampu menampung tenaga kerja yang besar. Arahan Presiden Jokowi disampaikan saat memimpin rapat virtual untuk membahas program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN 2020 di Istana pada Rabu pagi. Presiden menekankan program pemulihan ekonomi nasional harus dieksekusi secara cepat agar pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua hingga keempat tahun 2020 tidak merosot ke angka negatif. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada industri padat karya, mencegah terjadinya PHK massal yang berdampak pada daya beli para pekerja. Presiden menambahkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 1 hanya 2,97%. Presiden berharap di kuartal 2, 3 dan 4 tidak merosot lebih tajam. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, tantangan kita terbesar saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat. Dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Kita tahu kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97%. Sementara itu, pemirsa, perusahaan Biro Perjalanan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau ASITA mengaku pasrah terkait anjloknya jumlah kunjungan wisatawan baik dalam maupun mancanegara. ASITA menyambut baik penerapan new normal, berharap sektor pariwisata akan kembali bergairah. Wakil Ketua ASITA, Budianto Ardiansyah, menyebutkan selama masa pandemi COVID-19 hingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pelaku usaha Biro Perjalanan telah merumahkan hampir 100% pekerja. Selain itu, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia mengkhawatirkan akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada ratusan ribu pekerja lanjutan akibat dampak dari pandemi COVID-19. ASITA menyambut baik rencana pemerintah menerapkan new normal. Pasalnya, new normal diharapkan memberi angin segar bagi industri pariwisata di tanah air. 7% penurunan untuk wisatawan memang sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Malah sebenarnya dari awal Maret dan mendekati akhir Mei kemarin, kita perkirakan bisa sampai terjadi 100% penurunan wisatawan. Karena di dalam masa pandemi ini boleh dikatakan hampir tidak ada yang melakukan perjalanan wisata. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan industri untuk mengatasi masalah ini? Selama pandemi memang kita tidak bisa melakukan apa-apa, yang kita harapkan adalah pandemi ini segera berakhir. PT Garuda Indonesia menyebutkan pendapatan perseroan anjlok hingga 90% akibat pandemi COVID-19. Namun untuk menjaga konektivitas perseroan masih akan mengoperasikan rute-rute internasional maupun domestik. PT Garuda Indonesia menyebutkan pendapatan perseroan anjlok hingga 90% akibat pandemi COVID-19 karena sejumlah rute tidak beroperasi. Selain itu, sebanyak 70% pesawat dikandangkan dan load factor atau tingkat keterisian pesawat kurang dari 50%. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Irfan Setiaputra, mengatakan kondisi perseroan di tengah pandemi COVID-19 sangat berat. Namun, sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menjaga konektivitas. Karena perusahaan tetap mengoperasikan rute-rute internasional, seperti Belanda, Australia, Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan, dan beberapa rute domestik. Pendapatan kita menurun hampir di level 90%-an, jadi kita tinggal di 10%-an. Pesawat kita 70% parkir, grounded, dan mayoritas penerbangan itu load factor-nya, kalau kita istilahnya SLF-nya itu berada di bawah 50%. Jadi ini impact-nya sangat berat buat industri seperti Garuda dan airlines yang lain. Sementara itu, selama pemberlakuan new normal, Garuda Indonesia akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Maskapai penerbangan plat merah ini akan
akan mengkaji kembali tarif tiket karena penurunan kapasitas penumpang. Terkait kenaikan tarif tiket, manajemen Garuda mengklaim sudah berdiskusi bersama Kementerian Perhubungan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, maskapai penerbangan Lion Air Group akan memberhentikan operasional penerbangannya mulai tanggal 5 Juni 2020 besok. Pemberhentian akan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Maskapai penerbangan Lion Air Group yang terdiri dari Lion Air, Wings Air, dan Batik Air secara resmi akan memberhentikan operasional penerbangannya mulai tanggal 5 Juni 2020 mendatang. Corporate Communication Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengungkapkan pemberhentian operasional penerbangan dilakukan berdasarkan evaluasi dalam operasional penerbangan sebelumnya. Beberapa para calon penumpang tidak dapat melakukan penerbangan karena kurang memenuhi persyaratan dokumen kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Lion Air Group yang beroperasi di Indonesia, yakni Lion Air, Wings Air, dan Batik Air, memberikan keterangan resmi akan melakukan penghentian sementara operasional penerbangan penumpang berjadwal domestik dan internasional yang dijadwalkan mulai 5 Juni 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Pemberhentian sementara operasional penerbangan akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, bagi masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket mulai tanggal 5 Juni 2020, dapat melakukan refund secara penuh atau melakukan reschedule ulang di kantor pusat atau kantor cabang Lion Air, serta dapat melalui call center Lion Air. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, industri sepatu terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 400.000 karyawannya akibat pandemi corona. Selama pandemi COVID-19, tingkat utilisasi produksi hanya mencapai 40%. COVID-19 semakin menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian di berbagai sektor. Industri sepatu misalnya, selama masa pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, Asosiasi Persepatuan Indonesia mencatatkan sejak bulan Maret hingga akhir Mei terdapat 400.000 tenaga kerja yang terkena PHK karena industri tidak lagi sanggup menggaji karyawan di tengah lesunya penjualan. Angka itu terdiri dari PHK pekerja yang sudah berstatus karyawan dan masa kontrak hingga karyawan yang dirumahkan namun tidak digaji. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo Firman Bakri menyebutkan, selama pandemi COVID-19 tingkat utilisasi produksi hanya mencapai 40%. Hal ini akibat dari lesunya penjualan hingga sulitnya bahan baku yang didapat lantaran masih mengandalkan impor dari China. Dengan adanya realisasi kenormalan baru, pihaknya merasa optimis roda perekonomian akan kembali berjalan. Namun kalangan industri persepatuan akan terus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui surat edaran Kementerian Perindustrian, melalui surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI. Beberapa protokol kesehatan yang dilakukan mulai dari jaga jarak, pembagian shift kerja, dan sejumlah aturan lain. Meski demikian, pihaknya masih wait and see melihat perkembangan ekonomi yang ada, terlebih menunggu animo masyarakat untuk kembali belanja. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel.